Mikael Simamora yang terkasih, Bapak Ibu, keluarga dan umat beriman yang tercinta, pada hari ini kita bersama dengan keluarga Opung Mikael Simamora bersyukur kepada Tuhan atas Mama Seldia Purba Opung Mikael Simamora Boru yang berulang tahunnya yang ke-85. Semoga Tuhan memberkati seluruh kumparan dimanapun mereka berada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang Dia terima, dan juga atas karunia anak-anak dan cucu, dan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga dengan peristiwa iman ini akhirnya kita semua diundang untuk menyadari bahwa Allah begitu luar biasa untuk keluarga ini dan untuk kita semua. Di awal pernikahan ini, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Allah agar dengan rahmat-Mu kami dikuatkan sehingga dapat melaksanakan kehendak Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda kehidupan yang menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami menyampaikan buah-buah penyelamatan Allah kepada masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau menggembirakan kami semua dengan pergiatan kasih-Mu atas kehidupan saudara kami Opung Mikael Simamora Boru yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-85. Kami senantiasa mohon agar Engkau tetap menyertai perjalanan kami ke depan. Berilah kami kebahagiaan, pekerjaan yang lancar, kesehatan dan damai sejahtera. Bantulah agar kami, khususnya keluarga ini, mencari dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Semoga kami pun hidup rukun dengan semua orang, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Mazmur. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti geluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melanyang senyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mazmur tanggapan Tuhan dan ayat. Tuhan siapa tinggal di kemahmu, siapa tinggal di rumahmu yang kudus. Tuhan siapa tinggal di kemahmu, siapa tinggal di rumahmu yang kudus. Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan siapa tinggal di kemahmu, siapa tinggal di rumahmu yang kudus. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan siapa tinggal di kemahmu, siapa tinggal di rumahmu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Jika seseorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga besar dari opung yang pernah merayakan ulang tahun dan sahabat Tuhan keluarga yang hadir pada acara ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Orang tua kita, bapak mama kita, anak-anak cucu, keluarga, sahabat, kenalan, bahkan semua yang kita miliki dalam hidup ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita, bukan karena jeripaya kita, namun karena belas kasihan dan cinta Allah itu sendiri. Dan pada hari ini juga kita bersyukur bersama dengan keluarga ini, bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada mereka, khususnya orang tua mereka yang tercinta, Opung Mikael Simamora Poro, yang pada hari ini ya merayakan hari ulang tahunnya yang ke-85 tahun. Ada yang lebih dari umur ini di tempat ini. Ketua lingkungan umur berapa? Umur 67. Ya, ada yang lain? Ibu-ibu tidak ada. Ya, kita masih di bawah umur dan kita merindukan bahwa kita juga bisa mencapai umur yang dialami oleh Opung Mikael Simamora Poro ini. Ya, tadi dalam Mazmur kita mendengar bahwa umur kita 70, 80 jika kuat. Nah, Opung ini sudah berumur 85. Artinya berapa bonus yang diterima darinya? 15 tahun. Ya, umur kita 70, 80,
jika kuat. Di sini Opung Mikael umur purba, ya. Di sini tertulis Opung Mikael si nomor umur. Tapi yang penting intinya sama, ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu, dengan usia yang begitu luar biasa, ya, anak-anak, cucu, ya, dan cicit bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua yang akhirnya memberikan hidupnya kepada mereka. Dan sebagai ungkapan cinta mereka, pada hari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterima oleh Opung Guru dan juga keluarga ini. Dan pasti kita mengharapkan bahwa keluarga kita juga masing-masing seperti yang dialami oleh keluarga yang lagi bersuka cita pada hari ini, ya kan? Semoga diberi rahmat, ya. Maka Bapak Ibu, sebagaimana dalam bacaan Injil tadi, ketika ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, di sana Yesus mau menekankan kembali tentang kelahiran baru, ya, bukan soal umur, bukan soal fisik, bukan soal duniawi, tetapi kelahiran baru dalam Kristus. Ya, setiap kali sering saya melihat Opung mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Kalau tidak salah lihat ya Opung, ya, selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Itulah ungkapan kesaksian akan kelahiran baru yang dia nampak dalam hidupnya. Perjalanan 85 tahun. Perjalanan 85 tahun itu bukan perjalanan yang pendek, ya. Coba kita bayangkan, ya, kita yang berumur 30, 40, 50 tahun itu sudah terasa lama sekali. Apalagi Opung yang sudah mengalami jatuh bangunnya hidup, yang manis pahitnya pengalaman hidup. Apa artinya hitam dan putihnya perjalanan berada bersama dengan anak-anaknya, cucu cicitnya yang kini tersebar, ya, di beberapa wilayah, bahkan ada yang di luar negeri. Sungguh luar biasa. Satu kesaksian hidup, bagaimana dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dengan keluarganya, dan dalam usia yang sudah lanjut tetap masih memberikan waktu untuk Tuhan lewat perayaan Ekaristi. Dan hari ini kita berada bersama di sini, mau bersyukur pada Tuhan atas semuanya itu, hidupnya, panggilannya, dedikasinya, keziarahannya, akhirnya semuanya kembali kepada Tuhan itu sendiri. Mungkin keluarga, anak-anak teristimewa yang berada bersama dengan mama tercinta, mengalami tentang perjuangan hidup, bisa merasakan tentang bagaimana berziarah di dunia ini, dan akhirnya semuanya seperti ini bisa bertemu, bisa bersatu kembali. Karena apa? Karena rahmat Allah itu sendiri. Dan ketika kita merayakan hari ulang tahun, khususnya hari ulang tahun orang tua kita kembali melihat tentang betapa besarnya Allah memberikan rahmatnya itu lewat orang tua kita, dan orang tua kita menurunkannya kepada anak-anak, anak-anak menurunkannya kepada cucu dan cicit. Dan inilah perjalanan panggilan kita. Maka bersama dengan keluarga ini kita bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada mereka, khususnya untuk Opung Mikael Guru yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-85 tahun. Opung tetap semangat, ya, tetap kuat, dan tetap selalu berdoa. Dan kalau ada kesempatan, kalau masih kuat, bisa pergi ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakmu, cucu cicitmu merindukan, ya, doa-doamu, nasihat-nasihatmu untuk mereka semua, dan untuk anak-anak yang hadir di sini, cucu dan cicit, tetap mencintai orang tua kita, ya. Ini sangat penting. Tradisi kita, kebiasaan kita, adat istiadat kita selalu menghormati dan mencintai orang tua kita. Semua di sini punya TikTok, kan? Ya kan? Beberapa hari yang lalu kan lagi viral, kan? Di mana orang tuanya dibuang ke panti jompo oleh anak-anaknya sendiri. Semoga ini tidak terjadi dengan keluarga kita. Ingat Bapak Ibu,
Jangan melihat orang tua sebagai beban hidup. Ingat kembali ketika kita masih kecil, mereka lah yang berjeripaya dengan segala yang ada membesarkan kita. Dan ketika mereka sudah berumur 80 tahun, ingat 70-80 tahun itu akan seperti anak-anak kembali. Maka harus dengan ungkapan cinta kasih, harus dengan kesabaran kembali mendampingi, memelihara orang tua kita. Semua kita akan sampai pada titik itu. Ya, ketika kita berumur seperti ini, kita akan seperti anak-anak. Maka dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta, kita diminta untuk selalu ada bersama dengan orang tua. Entah ketika mereka itu sehat, entah ketika mereka itu jatuh sakit, atau ketika mereka sudah lanjut usia seperti ini, diminta untuk ada bersama. Yang berjauh diminta untuk selalu video call, ya kan, selalu. Supaya apa? Karena Bapak Ibu, ketika orang tua seperti ini tinggal sendirian, ketika masa muda, ya, rumah itu menjadi ramai. Tapi ketika anak-anak itu sudah pergi, maka orang tua akan merasa kesepian. Dan itulah yang disebut dengan loneliness, kesendirian, kesepian. Dan mereka selalu minta supaya anak-anak cucunya selalu ada bersama dengan mereka. Dan salah satu kekasih dari orang tua adalah ingin didengarkan, karena mereka ingin sharingkan tentang pengalaman hidup mereka di tahun-tahun 80-an, 70-an, 60-an. Bagi mereka itulah pengalaman yang luar biasa. Walaupun mungkin sedikit kuno, tapi kita diminta untuk selalu ada bersama, mendengarkan. Ya, walaupun kadang membosankan, tapi itulah hidup mereka. Hari ini kita bersama dengan keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahunnya yang ke-85. Ya, Mas mengatakan bahwa umur manusia 80, umur manusia 70, 80 jika dua, tapi Obu 85. Dan hari ini Obu seperti 17 tahun. Ya, karena wajahnya dia yang tetap segar karena kehadiran anak-anak dan cucu, keluarga, umat di lingkungan ini. Semoga kehadiran kita semua, ya, semakin membuat Obu bersemangat dalam hidup. Walaupun umur sudah lanjut, walaupun fisik, ya, sudah mulai menua, tapi semangat hidup menjadi kekuatan bagi Obu untuk memberikan kesaksian. Dan salah satu kerasulan yang akan Obu jalankan adalah tetap mendoakan keluarga Obu, anak-anak dan cucu, dan tetap mendoakan kami semua. Semoga Tuhan memberkati Obu, Mikael Purba, kuat dalam iman, menjadi contoh dan teladan bagi keluarga, dan akhirnya anak cucu dan kita semua mengalami sukacita bersama dengan keluarga itu. Mari kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara saudari terkasih, Allah menegur umatnya dengan penuh kasih seperti gembala yang baik. Kita senantiasa dibimbingnya sehingga kita pun berani berserah kepadanya. Maka marilah dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin rohani kami, dari Bapak Paus, Bapak Uskup, dan semua rohaniawan-rohaniawati, ya Bapak, kiranya Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memberikan roh semangat untuk melayani, dan kesetiaan dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua guru dan percaya Allah Bapa yang Maha Rahim, untuk semua keluarga turunan peparan Opung Mikael Boru, saya sendiri, Opung Alfonsus yang paling besar, Opung Regina, Mama David, Bapak Mikael anaknya di Australia, Bapak Popo yang tinggal di rumah ini, Mama Angel, Mama Yohana, Mama Courtney, semuanya dengan cucu dan cicitnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami bersyukur mempunyai orang tua, terlebih Mama yang sudah genap pada hari yang lalu berusia 85 tahun. Kiranya Engkau tambahkan kesehatannya ya Bapa. Tetap Engkau pegang tangannya, jangan lepaskan dia Tuhan di masa tuanya ini, agar kelak dia bersamamu senantiasa menyatukan dirinya dalam menjalani hari-harinya, untuk mendoakan kami para pinoparnya anak dan borunya serta penghubungnya semua. Tuhan, begitu juga kami dengan boru dan anak-anak dari Mama ini Tuhan. Kiranya Kau berikan kami kesehatan, panjang umur serta rezeki, agar kami ikhlas semuanya Tuhan merawat Mama ini, tidak merasa terbebani baik secara materi maupun tenaga. Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar kami semua Tuhan ikhlas dan kami memperoleh berkat dan rahmat yang daripada-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan atas pengurus lingkungan dan saudara-saudari kami yang ada di tempat ini yang hadir sekarang, atas keikhlasan dan kesediaan hati mereka datang berkumpul bersama dengan kami, walaupun kami hanya sesekali datang ke kampung ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat dan belas kasih. Berkati keluarga mereka semua Tuhan, berikan berkat rezeki dan panjang umur. Berkati anak-anak mereka Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan yang daripada-Mu dan dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga dan semua orang yang di sekitarnya. Berkati juga pastor kami secara khusus ya Tuhan, yang melayani umat-Mu, terlebih yang pada hari ini memberikan misa kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah perkumpulan kami yang kecil ini. Roh Kudus-Mu yang selalu menyinari dan berdiam di hati kami masing-masing. Banyak dosa dan kesalahan kami Bapa yang kami lakukan, ampuni kami, agar kami senantiasa memperoleh berkat dan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat bagi semua yang hadir bersekutu dan berdoa di sini,
Semoga Bapa menolong kita untuk senantiasa mengusahakan persatuan di antara kita dan menghindarkan kita dari segala kebencian dan iri hati yang merusak keutuhan kita sebagai sesama orang. Kami mohon Tuhan, Allah Bapa kami, berkatilah saudari kami yang bersyukur atas penyertaanmu sepanjang usianya hingga hari ini. Berkatilah pula keluarganya dan keluarga kami masing-masing. Semoga kami senantiasa hadir sebagai murid-murid putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kelanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita bernyanyi dari 377. 377. Kami unjukkan, ya. Kami unjukkan, kami serahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ikatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan perkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di dunia dan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang suci. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam gantinya Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada kami. Terimalah persembahan kami ini beserta ucapan syukur bersama dengan hamba-Mu Opung Mikael Boruburba yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-85. Kami senantiasa mohon agar Engkau sudi menyertai kami dalam hidup ini dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami yakin bahwa dalam Dikau kami tak akan dikecewakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
Bapa yang kudus, yang maha kuasa dan kekal, Kau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Kau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakil-Mu Ia mengatur alam semesta yang Kau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus 1040. Kudus ya. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Cornelius Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit,
Kenakan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Ku yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai dalam Kristus. Sampai lawa 1041. Ya. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami.
menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menerima tubuh Kristus hanya yang sudah menerima komuni pertama atau yang non-Katolik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, duduk dan berdoa di tempat duduk saja. Terima kasih. Kalau ada yang di luar masuk ke dalam sana menerima tubuh Kristus. Bernyanyi dari puji syukur 430. 430. Tuhan Yesus kau hadir. Ya. Tuhan Yesus kau hadir kini dalam rumah anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami bergembira dan memuji kebesaran-Mu. Kau menciptakan saudara kami Om Mikael Purba
yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-85. Kehadiran di tengah keluarga semua menciptakan sukacita dan kegembiraan. Kami mohon agar Engkau mendampinginya dalam suka dan duka. Semoga hari kami ini pun bergembira bersama keluarga dan para sahabat. Semoga segala pekerjaan yang lakukannya senantiasa diberkati dan hidup dalam damai sejahtera dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, khususnya keluarga ini dan juga Opung Mikael Borobudur yang merayakan ulang tahunnya yang ke-85, nantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergelar misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup 1031. Cinta kasih Tuhan ya. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasihnya dalam karya dan karsa. Kebenaran Tuhan, pokok kebersamaan kita. Seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasihnya dalam karya dan karsa. Kemana kasih? Letakkan di BJ itu. Mulia Tuhan kita sarukna, mulia Ngantuk dia, ngorok dia. Sorari, Sonima, Nabi kebersahan dan Tuhan Eja Kakak ini artisnya nih, berulang tahun artis Mandala Tengumungkar. Mikael. Oh ada punya kayak gini, bah online kan, online TikTok. Banyak juga yang suka.